harus bisa merasakan keadaan umat. Kalau umatnya masih gini, ya harus kita layani sesuai dengan keadaannya, kan gitu. Nggak harus kita paksa, harus seperti ini, harus seperti itu. Nggak bisa ini, lagi hukum wakaf aja. Nggak bisa ini, genteng satu aja. Ini kalau keluar dari tanah wakaf, ini haram hukumnya. Waduh, kalau seperti itu ya, gimana ini kalau gak digenteng nanti? Nah, mau dibuang kemana? Makanya kan dipelajari, kita belajar terus belajar gitu loh. Itu yang saya kira, yang saya rasakan itu paling enak itu kita belajar aja, terus belajar gitu aja sampai mati gitu. Sampai ini yang lah. Outputnya sudah jelas sama Allah, ya sudah jalan aja. Nanti hasilnya kan nggak usah kita pikir. Yang penting kita jalannya sudah benar, ilmunya sudah benar, yang dituju sudah benar, ya sudah jalan aja. Al-insan baca kiri, Allah bilang kiri. Wah. Pala udah bilang. Cuma yang kan yang tahu yang disampaikan, karena tahu yang disampaikan, iya. Tahu saya ikuti. Kalau berkorban Gus untuk orang yang sudah meninggal, nah itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu ada efek ke orang yang meninggal? Cara kita bisa mengetahui, ya sedangkan kita kan tidak tahu di alam sana Gus. Gini Mas, itu kan ya katakanlah itu kan korban itu kan sedekah kan. Sedangkan kita kembalikan di hadisnya Rasulullah, tidak akan tambah amal seseorang yang sudah meninggal kecuali 3 perkara. Itu. Salah satunya sedekah jariah, waktu dia masih hidup ada ikhlas enggak sedekahnya. Kalau ikhlas ya itu yang bisa. Nah, terus amal jariah apa? Ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat ini maksudnya ilmu yang bisa mengantarkan dia sampai ke husnul khotimah. Ini yang manfaat. Jadi ilmu manfaat itu nggak bisa kita deteksi sekarang. Santrinya banyak, manfaat ilmunya, ya memang betul manfaat, tapi manfaat secara zahir saja. Belum tentu, meskipun santrinya banyak, belum tentu semuanya selamat menuju husnul khotimah tadi. Nah, makanya seorang pemimpin, seorang ulama dituntut harus bisa membawa umatnya husnul khotimah semampunya. Nah, ilmu yang seperti itu kan ilmu yang lurus Mas. Nah, kalau kita sudah menyampaikan aja sudah belok-belok, ya kayaknya nggak mungkin mau ke husnul khotimah. Ini udah bengkok-bengkok, jalan 3 langkah saja bengkok lagi. Udah ini sedekah harus gini. Akhirnya ujung-ujungnya dia yang pengen kaya, beli sawah, beli kebun, umatnya miskin-miskin. Nah ini apakah pantas dipandang dari sisi manusiawi? Dan perbedaannya antara umat dan hamba itu sebenarnya apa? Kalau hamba ini Allah dengan makhluknya, ini hamba. Kalau umat ini seorang rasul sama kiainya, itu maksudnya. Kiai ini panutan, yang ikut kiai ini namanya umatnya, gitu, pengikutnya, gitu. Namanya umat. Kalau hamba antara Allah dan manusia. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kayak gitu ya, hambaku.
bukan umatku kok tidak seperti itu, karena Allah bukan Rasul, Tuhan Allah itu. Nah, kalau Rasulullah umatku, umati waktu mau wafat kan seperti itu. Umati yang ditakutkan umatnya ini tidak husnul khotimah, maksudnya seperti itu sebetulnya. Bukan masalah tidak kaya, nanti umatku kalau tidak kaya tidak akan seperti itu Rasulullah. Malah yang ditakutkan Rasulullah itu takut umatnya ini meninggalnya tidak husnul khotimah. Kalau sudah tidak husnul khotimah, waduh gimana ya? Jadi gimana guys caranya mengetahui guys efeknya bagi orang yang sudah meninggal Ya, itu? kalau itu yang berfungsi kan, kalau sudah amal jariah enggak punya, terus ilmu yang manfaat enggak ada, ya tinggal satu, waladun soleh ya daulah, dialah anak yang soleh ini tadi yang bisa diharapkan. Akhirnya anak ini membelikan sapi untuk sedekahnya orang tuanya, karena dia sudah bisa ikhlas menjalani sesuatu, akhirnya apa yang disedekahkan untuk orang tuanya juga ikhlas, Mas. Nah, ini yang bisa bermanfaat untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, sesuai dengan hadis Nabi itu ya. Ya, laki-laki kembalinya ya harus lillahi ta'ala. Kan gampangnya itu seperti ini. Kalau dulu orang semasa hidupnya itu tidak bisa lillahi ta'ala, berarti kan tinggal nunggu anaknya, kan gitu. Bisa enggak? Makanya kajian-kajian ilmu tauhid, hakikat, menuju makrifat itu sangat wajib sekali. Samping bukan berarti syariatnya tidak wajib, ya sangat wajib, sama-sama wajib. Tidak bisa kita tinggalkan syariat, tidak bisa. Tidak jalan, sirkulasi dunia ini tidak jalan kalau tidak pakai syariat. Karena syariat itu menata dunia, sedangkan tauhid, hakikat ini untuk menata hati kembali kepada Allah. Seandainya orang ini tidak kurbannya itu pakai hakikat semua, Mas, tidak ada sapi, Mas. Tidak makan daging. Kan gitu, akhirnya tidak jalan, bakul sapi tidak payu. Makanya jadi sapi ya kau no. Nggak nyate. Nggak nyate. Nggak pangan bapak aku. Bapak sih. Nah itulah pentingnya kita jalankan semuanya. Gitu. Syariat atau rekod hakikat makrifat. Justru kan sudah terus berpesan seperti itu. Ayo ngelakoni sekabehane syariat rekod hakikat sak makrifate, itu dilakoni kabeh. Allah kang bakal ngangkat derajate. Rino lan wengi kudu rangkulan maring pangeran kang maha suci. Maksudnya hati kita tidak boleh terlepas dengan zikrullah. Tiap detik dan saat, siang, malam, terus hati kita mengingat Allah. Berarti tujuan Allah memerintahkan sholat untuk apa? Zikri, mengingat Allah, mengingat Tuhan sendiri. Dan pada kajian puncak yang mengingat siapa? Ternyata Tuhan sendiri yang bisa mengingat, karena dialah yang hidup. Selain Tuhan tidak bisa hidup.
Makanya di diri manusia ini kenapa manusia bisa bergerak? Karena ada hidupnya Allah di dalam. Kalau tidak ada hidupnya Allah, nggak mungkin manusia bisa bergerak. Nah, sampai di sini di Pancasila saja ketuhanan yang esa, ketuhanan yang maha esa, itu yang harus dilakukan dulu kan. Kalau sudah ketuhanan ini sudah matang, baru akan terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau ketuhanan sudah tidak kuat, udah nggak bisa, nggak mudah itu membentuk karakter manusia yang adil dan beradab. Sulit kalau keimanannya tidak kuat. Lihat uang dikit aja sudah korupsi. Kalau keimanannya belum, hanya keimanan itulah yang harus dikejar, ditingkatkan terus. Semakin tua, keimanan kita semakin menggading. Tahu semakin tua juga keimanannya. Berumur 9 tahun ya, sudah menanggung dosa diri sendiri. Gimana? Kan umur 9 tahun kalau di fikih ya, sudah menanggung dosa diri sendiri. 15 tahun. Bukan 9 tahun. 9 tahun itu untuk apa ya? Itu kan outputnya nggak jelas di situ. Kalau perempuan ada masanya head. Head kadang anak 9 tahun sudah head, tapi akalnya belum sempurna. Nah, terus kalau belum sempurna bisa tidak dihukumi? Tidak bisa. Makanya mutlaknya 15 tahun. Walaupun head anak 9 tahun itu belum dewasa pemikirannya. Belum bisa membedakan ini itu, belum bisa. Ya, kalau sudah 15 tahun itu akalnya sempurna. Dan dia sudah bisa membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Kalau anak 9 tahun belum tahu kayaknya. Menurut fakta yang sudah saya lihat loh. Anak saya saja umur 9 tahun itu kan mesti tidak tahu bahaya itu bahaya apa tidak tahu. Itu kan bukti bahwasanya akalnya belum sempurna. Ada juga orang-orang yang umurnya 60 ya masih belum, kayaknya belum balik. Kelakuannya masih kayak anak kecil. Nah, itu. Jadi yang benar itu yang mana sih? Kalau kembali itu semua karena kehendaknya Allah. Nah ya itu. Lebih baik kita berserah diri sudah sama Allah. Kita jalani aja takdir.